Kali ini yang hendak dibicarakan adalah artikel Aswi mengenai kasus biografi Soekarno. Artikel ini penting sekali karena telah mengungkap beberapa hal yang memerlukan perhatian dan pemikiran lebih mendalam. Agar kita bisa menarik pelajaran yang bermanfaat mengenai rezim Orba di bawah Jenderal Soeharto. Terdapat beberapa poin seperti yang diajukan berikut di bawah ini, yang menjadi pertimbangan untuk menganggap bahwa artikel Aswi Adam tersebut penting. Aswi Adam menemukan kejanggalan dalam edisi Bahasa Indonesia buku biografi Soekarno. Kejanggalan tersebut mengungkap hal yang lebih dalam dan fundamental. Bukan sekadar kejanggalan. Judul asli, bahasa Inggris, autobiografi Soekarno tersebut adalah Soekarno, Autobiography, As Told to Cindy Adams, Indianapolis, Bobbs Merrill, 1965. Edisi Indonesia terbit setahun kemudian, 1966, penerbitnya Gunung Agung, judulnya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Pasti dari kalangan generasi perjuangan kemerdekaan masih ingat, ketika Bung Karno masih hidup, beliau memang pernah menegaskan bahwa, pada saatnya harus meninggalkan dunia yang fana ini, beliau ingin dimakamkan di daerah Bogor. Selanjutnya, beliau minta di atas batu nisan, supaya ditulis sekadar teks berikut ini, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Memang, edisi Indonesia dari buku biografi Soekarno tersebut, menunjukkan kejanggalan yang menyolok sekali. Suatu keanehan yang menjurus ke sesuatu misteri. Buku Bung Karno, sebuah autobiografi, terbit di zaman Orba, sampai 5 kali. Bukankah hal ini sesuatu yang benar-benar aneh, janggal dan sulit difahami? Dan poin kedua, inilah yang paling istimewa dari studi Aswi Adam. Sejarawan Aswi Warman Adam menemukan suatu kejanggalan, yang kiranya pantas disebut suatu bikinan. Namun, bila dikuak lagi, menjadi jelas, yang dikatakan misteri itu, tersimpul dalam jawaban apa yang diberikan atas pertanyaan berikut ini. Mengapa? Sekali lagi mengapa, penguasa militer di bawah Jenderal Soeharto ketika itu, tahun 1966, yang menimbulkan orang menjadi heran, toh mengizinkan pencetakan edisi Bahasa Indonesia buku tentang Bung Karno. Bukan saja mengizinkan terbit edisi Indonesia, buku tentang Bung Karno, bahkan Jenderal Soeharto sendiri yang memberikan semacam kata pengantar. Siapapun tidak mungkin menelan begitu saja kejanggalan ini. Soalnya, karena pada saat yang bersamaan itu juga, pihak militer di bawah Jenderal Soeharto, orang yang sama itu juga, sedang sibuk-sibuknya melancarkan kampanye pemfitnahan terhadap Presiden Soekarno, dibilang terlibat, bahkan dalam G30S, dan sebagainya. Kampanye anti-Soekarno ini dikenal sebagai karakter assassination. Tujuan tunggal, menghitamkan nama baik dan peranan Bung Karno sebagai pemimpin bangsa. Kampanye fitnah terhadap Presiden Soekarno mereka perlukan sebanyak mungkin, sebagai alasan dan dalih, sebelum sepenuhnya menggulingkan Bung Karno dari kepresidenan Republik Indonesia. Sulit menemukan jawaban lain terhadap pertanyaan tersebut, selain jawaban ini. Diterbitkannya buku Bung Karno edisi Indonesia tersebut, di tengah-tengah sedang gencar-gencarnya kampanye anti Bung Karno, tahun 1966, ialah, bahwa hal itu merupakan bagian dari kampanye untuk menghitamkan nama baik Bung Karno. Maksud lainnya penerbitan buku itu adalah untuk memecah belah, lebih lanjut kekuatan nasional bangsa kita. Konkretnya menimbulkan pertentangan dan konflik serta saling benci, antara pendukung Presiden Soekarno, lawan pendukung mantan Wakil Presiden Dr. Mohatta. Mengapa dikatakan penerbitan buku Bung Karno edisi Indonesia itu, terbitan pertama tahun 1966, adalah untuk menghitamkan nama baik Bung Karno dan memecah belah lebih lanjut, mempertajam pertentangan dan saling benci antara pendukung Bung Karno dan pendukung Mohatta. Bisa diambil kesimpulan demikian, karena di dalam buku edisi Indonesia terdapat kalimat-kalimat selundupan, yang diselundupkan oleh, siapa? Tanya Aswi Adam, yang di dalam edisi asli buku tersebut sama sekali tak ada. Jadi suatu rekayasa, suatu pemalsuan, suatu pemelintiran fakta-fakta sejarah. Suatu karangan, cerita bikinan sendiri, suatu isapan jempol yang sengaja dijejalkan dalam buku Bung Karno edisi Indonesia. Semakin jelas maksud yang merekayasa dan memelintir fakta sejarah itu bila dibaca, kalimat-kalimat yang bagaimana yang diselundupkan ke dalam buku Bung Karno itu. Dalam tulisannya seperti yang dilampirkan di bawah, Aswi Adam menjelaskan sebagai berikut. Pada halaman 341 tertulis, rakyat sudah berkumpul. Ucapkanlah proklamasi. Badanku masih panas, akan tetapi aku masih dapat mengendalikan diriku. Dalam suasana di mana setiap orang mendesakku, anehnya aku masih dapat berpikir dengan tenang. Hatta tidak ada, kataku. Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Dalam detik yang gawat dalam sejarah inilah, Soekarno dan tanah air Indonesia menunggu kedatangan Hatta. Namun, di antara kedua kalimat itu ternyata disisipkan dua alinea yang tidak ada dalam buku asli berbahasa Inggris, yaitu, dua alinea berikut yang disisipkan, direkayasa. Aswi menunjukkan dua alinea yang di bawah ini cetak miring, sebagai berikut. Tidak ada yang berteriak kami menghendaki Bung Hatta. Aku tidak memerlukannya.
Sama seperti aku tidak memerlukan Syahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri, dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam 2 hari yang memecahkan urat saraf itu, maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada. Peranannya yang tersendiri selama masa perjuangan kami tidak ada. Hanya Soekarnolah yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan pemimpin ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera, dan di hari-hari yang demikian itu aku memerlukan setiap orang denganku. Demi persatuan aku memerlukan seorang dari Sumatera. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Soekarno tidak memerlukan Hatta dan Syahrir, bahkan peranan Hatta dalam sejarah tidak ada. 2 alinea tersebut ternyata bukan kata-kata Bung Karno tetapi sisipan, selundupan. 2 alinea tersebut di atas, menurut Aswi, adalah 2 alinea tambahan, yang di dalam edisi asli berbahasa Inggris sama sekali tak ada. 2 alinea selundupan tersebut yang hendak memberikan gambaran keliru itu, adalah yang ditampilkan sebagai sikap dan penilaian negatif Bung Karno terhadap mantan Presiden Hatta dan mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Siapapun yang kenal dan tahu, apalagi ambil bagian langsung dalam perjuangan kemerdekaan, jujur dan menghormati kebenaran, sedikit pun tak bisa terima pemelintiran fakta-fakta sejarah demikian rupa. Kenyataan edisi Bahasa Indonesia buku Bung Karno disertai semacam kata pengantar dari Jenderal Soeharto, bisa dipastikan bahwa sisipan selundupan 2 alinea itu paling tidak diketahui Soeharto, kalau bukan orangnya Soeharto sendiri yang menyelundupkannya, atas perintah Soeharto. Pemelintiran fakta-fakta dan pemalsuan fakta sejarah, menyajikan pemalsuan sebagai kebenaran, cara ini 100% sama dengan pemalsuan fakta sejarah lainnya yang dilakukan Orba. Seperti antara lain yang bersangkutan dengan, siapa tokoh nasional yang memprakarsai serangan umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta. Sejarawan Orba sesumbar, bahwa pemrakarsanya adalah Letkol Soeharto. Tetapi kenyataan sejarah berbicara lain. Yang benar ialah, bahwa pemrakarsa serangan umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta, adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Juga sama dengan pemelintiran fakta sejarah lainnya oleh rezim Orba, ketika sejarawan TNI AD Jenderal Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto mengklaim bahwa adalah Profesor Mohyamin yang mencipta Pancasila dan bukan Bung Karno. Padahal, asal saja mau membaca lahirnya Pancasila oleh Bung Karno, serta-merta akan mengerti bahwa Pancasila adalah ide falsafah strategis yang diajukan oleh Bung Karno untuk dijadikan dasar falsafah dari negara Indonesia yang akan kita bentuk. Juga menjadi terungkap pemalsuan dan rekayasa fakta sejarah lainnya, yaitu, ketika pers Orba menyebarluaskan bahwa perempuan-perempuan Gerwani melakukan orgi, kemudian memotong-motong kemaluan jenazah para jenderal, mencungkil matanya dan sebagainya. Untuk memberikan alasan melakukan pengejaran dan pembunuhan massal kejam terhadap orang-orang PKI, dan yang dianggap simpatisan pendukung PKI. Rekayasa dan pemalsuan fakta oleh tentara sekitar perempuan-perempuan Gerwani ini telah diungkap dan terbantahkan oleh pakar Belanda Profesor Dr. Saskia Wieringa dalam bukunya mengenai The Birth of the New Order State in Indonesia Sexual Politics and Nationalis. Demikianlah adanya, maka sungguh adillah tuntutan, usaha dan kegiatan untuk meluruskan sejarah, atau mengklarifikasi fakta-fakta sejarah, ataupun menulis kembali sejarah, what is in a name, kata pujangga penyair Inggris William Shakespeare. Masalah intinya ialah, selama periode Orba, sudah berlangsung pemalsuan, rekayasa, pemelintiran, pembohongan dalam penulisan sejarah bangsa kita. Maka hal itu, bila hendak jujur dan ada niat baik untuk meninggalkan penulisan sejarah yang benar mengenai bangsa kita, praktek-praktek pemalsuan seperti yang dilakukan sementara sejarawan zaman Orba, itu sepantasnya dikoreksi, secepat mungkin. Ini adalah suatu tantangan, sekaligus tugas bagi sejarawan muda kita. Di bawah ini artikel lengkap Aswi Warman Adam, mengenai kasus biografi Soekarno, yang baru kita bicara di atas. Beberapa biografi Soekarno pernah dibuat pengamat asing seperti Bernhard Damm, John Legge, Lambert Goebbels, dan Bob Haring. Namun, buku yang ditulis Cindy Adams yang paling hidup, karena merupakan penuturan langsung Soekarno sendiri. Buku itu pertama kali muncul dalam bahasa Inggris tahun 1965 berjudul, Soekarno, Autobiography as Told to Cindy Adams, Indianapolis, Bobbs Merrill. 1 tahun kemudian, edisi bahasa Indonesia diterbitkan Gunung Agung, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Ketika buku Soekarno yang lain sulit ditemukan pasca tahun 1965, maka buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, mengalami cetak ulang beberapa kali, tahun 1966, tahun 1982, tahun 1984, tahun 1986, tahun 1988.
Pada cetakan pertama tertulis nama penerjemah Mayor Abdul Bar Salim, sedangkan pada cetakan kedua, pangkatnya tidak disebut lagi. Dalam pengantar penerbit disebutkan, dalam tugas penerjemahan ini sang penerjemah sudah direstui Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Selain itu sejak cetakan pertama terdapat kata sambutan Soeharto. Dengan penerbitan ini, diharapkan dapat terbaca luas di kalangan rakyat, bangsa Indonesia, ujar Soeharto. Apakah pernyataan ini yang menyebabkan buku itu bisa tetap terbit pada era Orde Baru? Duta Besar AS Howard Jones, saat makan nasi goreng di Paviliun Istana Bogor, menyarankan agar Bung Karno menulis biografi. Akhirnya Soekarno setuju bila itu dilakukan. Cindy Adams, wartawati AS yang ada di Indonesia mendampingi suaminya, Joey Adams, yang memimpin misi kesenian Presiden Kennedy ke Asia Tenggara. Cukup banyak kepentingan yang ikut bermain di balik penerbitan buku ini. Namun bagi Bung Karno, biografi ini memberi kesempatan menjawab serangkaian tuduhan yang pernah ditujukan pada dirinya, antara lain sebagai kolaborator Jepang dan komunis, serta terlalu sering ke luar negeri. Buku ini tidak ditulis untuk mendapatkan simpati, atau meminta supaya setiap orang suka kepadaku. Harapanku hanyalah, agar dapat menambah pengertian yang lebih baik tentang Soekarno, dan dengan itu menambah pengertian yang lebih baik terhadap Indonesia tercinta. Alinea tambahan. Dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Bung Karno di Gedung Pola tahun 2006, Profesor Syafi'i Ma'arif, mengutip buku Cindy Adams, mengatakan, Soekarno amat melecehkan Hatta, karena menganggap perannya tidak ada dalam sejarah Indonesia. Karena itu, ketika buku ini akan diterbitkan ulang, saya meminta kepada Yayasan Bung Karno untuk mengecek kembali terjemahan buku ini. Sebetulnya bagaimana bunyi asli dalam bahasa Inggris pernyataan yang merendahkan Hatta. Yayasan Bung Karno kemudian menugasi Syam Suhadi untuk menerjemahkan ulang buku itu. Yang mengagetkan, pada temuannya, selain ada kekeliruan terjemahan, adalah 2 alinea tambahan dalam edisi bahasa Indonesia sejak tahun 1966. Padahal kedua alinea itu tidak ada dalam edisi bahasa Inggris. Pada halaman 341 tertulis, rakyat sudah berkumpul. Ucapkanlah proklamasi. Badanku masih panas, akan tetapi aku masih dapat mengendalikan diriku. Dalam suasana di mana setiap orang mendesakku, anehnya aku masih dapat berpikir dengan tenang. Hatta tidak ada, kataku. Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalimat ini akan dilanjutkan, kalau dicek teks asli bahasa Inggris adalah, dalam detik yang gawat dalam sejarah inilah, Soekarno dan tanah air Indonesia menunggu kedatangan Hatta. Namun, di antara kedua kalimat itu ternyata disisipkan 2 alinea yang tidak ada dalam buku asli berbahasa Inggris, yaitu, tidak ada yang berteriak kami menghendaki Bung Hatta. Aku tidak memerlukannya. Sama seperti aku tidak memerlukan Syahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri, dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam 2 hari yang memecahkan urat saraf itu, maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada. Peranannya yang tersendiri selama masa perjuangan kami tidak ada. Hanya Soekarnolah yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan pemimpin ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera, dan di hari-hari yang demikian itu aku memerlukan setiap orang denganku. Demi persatuan aku memerlukan seorang dari Sumatera. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Soekarno tidak memerlukan Hatta dan Syahrir, bahkan peranan Hatta dalam sejarah tidak ada. Demikian pernyataan Bung Karno dalam edisi bahasa Indonesia yang terbit sejak tahun 1966. Kalau tambahan 2 alinea itu hasil rekayasa, siapa yang melakukannya?